Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Az-Zikri yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini rasanya tidak ada kata yang paling terindah yang keluar dari lisan-lisan seorang mukmin mujahid melainkan kalimat puja dan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kalimat yang berada di dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama menurut Imam Asy-Syafi'i. Satu kalimat yang berada di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Letak daripada ayat ini masing-masing mempunyai kekuatan yang sangat mendasar. Akan tetapi bagaimana kita mengartikan ayat ini, implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Alif lam istighraq di dalam kalimat alhamdu seharusnya mengembalikan kalimat hamdun, mengembalikan segala macam bentuk pujian dan pujaan lillahi, hanya milik Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memelihara alam semesta ini. Ketika hari ini kita yakin bahwasanya diri ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar dan yakin bahwa Allah pula lah yang memelihara alam semesta ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan terbaik. Tidak ada manusia, tokoh siapapun di muka bumi ini yang riwayat hidupnya ditulis selengkap dan sedetail riwayat hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peristiwa tidur dengan istrinya pun terekam di dalam catatan sejarah. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa aib ketika kita menampilkan riwayat hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita, bahkan mengikuti langkah perbuatan dan perkataannya menjadikan amal soleh bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari hari ini sama-sama kita introspeksi diri. Satu surat di mana ketika ada dua orang sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berjumpa lalu mereka berpisah. Tidaklah perpisahan mereka melainkan salah satu daripada keduanya membacakan surat ini. Satu kalimat yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, andai saja manusia mengamalkan surat ini, maka cukuplah surat ini menjadikannya petunjuk. Wal 'asr, demi waktu asar. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian. Sesungguhnya manusia hari ini, kita yang mengaku diri sebagai manusia dalam keadaan bangkrut, kata Allah Subhanahu wa taala.
Siapakah mereka orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan hari ini? Allah katakan mereka adalah hari ini yang menanggalkan keimanan mereka. Karena banyak hari ini orang-orang yang mengaku beriman, akan tetapi langkah dan perbuatannya jauh daripada nilai-nilai keimanan. Tidak mau mengajak orang sholat, takut dibilang jamaah tablik. Tidak mau mengangkat celananya sampai di atas mata kaki, takut dibilang salafi. Tidak mau azan 1 kali, takut dibilang Muhammadiyah. Tidak mau azan 2 kali, takut dibilang NU. Tidak mau menggunakan simbol-simbol la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, takut dibilang ISIS. Sungguh simbol-simbol keimanan hari ini sudah luntur dari kita, sehingga yang tampil adalah simbol-simbol kemusyrikan, simbol-simbol kesyirikan, simbol-simbol kekafiran yang tidak malu kita tampilkan kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak hari ini kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita memohon keberkahan agar diberkahi hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah tunjukkan jalan-jalan menuju keberkahan, tidak pernah kita tempuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, berkahi hidup kami, berkahi keluarga kami. Akan tetapi ketika Allah tunjukkan jalannya, law anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai saja penduduk Depok ini beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kamu enggak usah meminta-minta keberkahan, pasti aku akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kalian mendustakannya. Fa akhadnahum bima kanu yaktsibun, maka kami ambil keberkahan itu dan kami azab dengan azab yang silih berganti di negeri ini. Allah peringatkan, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah peringatkan kita kembali kepada ayat yang berikutnya. Wa amina ahlal qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk ini masih merasa aman dan tentram, padahal kedatangan azab Allah telah nyata pada malam hari ketika manusia sedang tidur lelap? Bagaimana saudara-saudara kita di Situ Gintung? Bagaimana saudara-saudara kita di Aceh, di Nias, digoncangkan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya jam 11 malam? Afa amina ahlal qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk ini masih merasa aman, tidak mau kembali kepada keimanan dan ketakwaan, padahal azab Allah telah nyata-nyata turun pada pagi hari ketika manusia sedang bermain-main? Saudara kita di Nanggro Aceh Darussalam, jam 8 pagi pada hari Ahad, Allah tumpahkan air laut ke daratan. Masihkah kita berbohong atas sumpah-sumpah kita? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersumpah bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Tidak ada yang aku cintai melainkan hanya kecintaan semata-mata hanya kepada Allah. Tidak ada yang aku taati hari ini melainkan ketaatan semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada undang-undang yang berlaku di muka bumi ini melainkan undang-undang yang Allah turunkan. Walakin kadzabu, mereka dusta. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Akan tetapi pada kenyataannya hidup dan matinya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masihkah pantas kita meminta keberkahan dari Allah? Masihkah pantas kita hari ini menyatakan diri kita sebagai orang-orang yang beriman? Lalu pertanyaannya, apakah hari ini kita adalah orang-orang yang diberkahi hidupnya dikarenakan keimanan kita? Betapa tidak orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang beriman sudah dijanjikan surga. Tsumma qala laha qad aflahal mu'minun, surga berkata, informasikan kepada mereka, berbahagialah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang tidak pernah susah. Inna amrahu kullahu khairun, segala sesuatunya serba baik. In asabatuhum syarra'u syakara fakana khairul lah, wa in asabatuhum dharra'u sabara fakana khairul lah. Apabila ia ditimpakan ujian kesusahan, ia senantiasa bersabar. Dan apabila ia ditimpakan ujian kesenangan, ia senantiasa bersyukur. Sabar dan syukur sebagai jalannya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan daripada yang pertama adalah mari sama-sama kita kembali
kembali kepada keimanan dan ketakwaan dengan keimanan yang sebenar-benarnya, bukan hanya diyakini di dalam hati, tapi juga berani kita mengikrarkan kepada orang lain, menunjukkan qul ha ana dza, inilah saya orang yang beriman. Lalu selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merugi yang kedua menurut versi Allah Subhanahu wa taala adalah wa amilus shalihat. Hari ini banyak orang-orang yang beramal tapi bukan amalan soleh. Amalan soleh bukan amalan yang salah, amalan karena ilmu yang benar, bukan karena ikut-ikutan kata orang dan kata orang lain. Wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Al-An'am ayat ke-116. Kalaulah saja manusia beramal, salat mereka, haji mereka, bahkan keislaman mereka hari ini karena mengikuti kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, yang banyaknya orang itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, iyattabi'una illa dhann, karena mereka hanya bersangka-sangka belaka. Sukakah kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan rubba shaimin laisa min siyamihi illa ju'i wal atas. Betapa banyak hari ini orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya dahaga dan lapar saja. Kam min qa'imin laisa min qiyamihi illa ta'bu wan nasab. Betapa banyak hari ini orang yang tunggang-tungging salat tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lelahnya saja. Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. Maukah kamu aku tunjukkan orang-orang yang amat merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang sudah menyanyiakan perbuatannya di dunia, sedang mereka mengira bahwa mereka sudah banyak berbuat kebaikan. Akan tetapi ketika hamparan Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ketika kami hamparkan amalan-amalan mereka di hadapan mereka, kami jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Itu dikarenakan amalan-amalannya bukan untukku. Karena syarat ibadah hanya dua, hadirin sekalian. Yang pertama adalah ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang kedua ini mengajak kita agar kita senantiasa belajar dan terus belajar untuk meningkatkan keilmuan kita, agar kiranya asbab ilmu itulah menjadikan amalan kita amalan soleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Lalu yang terakhir adalah tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Pesan ini adalah mengingatkan kita bahwasanya di pundak kita ada beban dakwah. Bahwasanya tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr bukan hanya tugas para kiai saja. Menyampaikan dakwah tausiah bukan tugasnya para ustadz saja yang naik turun panggung menyampaikan ceramah-ceramah terbaiknya tapi kering daripada nasihat umatnya. Bukan tugas pimpinan-pimpinan kita di perusahaan yang senantiasa menasihati kita agar profit perusahaannya bertambah, akan tetapi kering daripada nasihat-nasihat karyawannya. Pada titik itulah manusia dalam keadaan merugi. Bukan pula kita mungkin yang hari ini senantiasa mendengarkan nasihat dari kiai kita, ustadz kita, ajengan kita, akan tetapi ketika mereka berbuat salah, seakan-akan lidah kita kaku untuk menasihati mereka. Takut dibilang songong, takut dibilang kurang ajar dan lain sebagainya. Pada posisi inilah manusia dalam keadaan merugi. Wa an atlu al-Qur'an, agar senantiasa kita membacakan Al-Qur'an kepada siapa saja. Wa may yahtadi fa ulaika yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul ana minal mundzirin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhan nas
Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal du'aana. Allahumma anshuril ikhwanana al mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa hmi hauzatal islam ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la